Di sini cinta pernah membara tanpa bahan tanpa apinya. Begini yang ku rasa hidup kita berdua. Hubungan kita suatu persinggahan, bukan pengabdian yang rela. Dalam dunia digital yang serba terencana, mungkinkah sebuah perasaan tumbuh tanpa rekayasa? Jutaan pasang mata kini tertuju pada satu titik koordinat interaksi antara Deddy Mulyadi dan Yang Sepura. Publik menyebutnya perjodohan, namun kami menyebutnya sebuah anomali yang perlu didekode lebih dalam. Dan hari ini kita tidak hanya sekedar menonton video viral, tapi kita akan melakukan bedah investigatif terhadap sinyal-sinyal yang luput dari layar kaca. Mulai dari sinkronisasi gestur bawah sadar, rekam jejak komunikasi digital yang tersembunyi, hingga validasi dari kacamata pakar dan kaidah spiritual. Apakah ini adalah sebuah branding politik yang cerdas, ataukah sebuah narasi hati yang sedang mencari pelabuhan? Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Ke Malaysianya nemuin siapa? Nemuin ibunya, bapaknya? Oh. Nanti kata-kata saya. Apa? Dalam rekaman mentah yang diteliti, ada momen di mana Sepura melakukan gerakan menunjuk ke arah dada saat Kang Deddy akan melamar secara terbuka, yang secara psikologis ini adalah sinyal kerentanan sekaligus upaya meyakinkan diri sendiri. Ucapan Kang Deddy yang akan melamar Rara, siap datang jika lamaran diterima dan temuin Rara atau mamanya di sana, dijawab Rara dengan ekspresi yang terlihat berbunga-bunga, hingga mengatakan harus ke Malaysia dulu dan ditunggu di Malaysia. Dengan kode menunjuk dada dirinya yang tertunduk bahagia, menjadi rentetan sejumlah kebersamaan Kang Deddy yang semuanya disambut positif dengan senyum teduh Rara di momen tersebut. Dominasi dan kesamaan lembut dari tatapan keduanya bukan lagi tatapan seorang politisi kepada audiensnya, melainkan tatapan target kunci yang menunjukkan adanya binar yang konsisten, sebuah mikroserum yang bertahan lebih lama, yang menurut Sain melampaui batas chemistry formal biasa. Namun, apakah ini hanya acting untuk kebutuhan konten? Dari benang merah dan intensitas rayuan Kang Deddy, kali ini diksi yang digunakan jauh lebih personal, menyentuh ranah privasi yang biasanya tertutup rapat. Dari hasil sejumlah analisis bahasa tubuh tersebut, terkonfirmasi adanya mirroring yang dimana keduanya secara tidak sadar meniru gerakan satu sama lain. Ini adalah bukti kuat adanya kecocokan frekuensi yang sulit untuk dibantah. Spekulasi menyebutkan bahwa pertemuan di kediaman Kang Deddy hanyalah pucuk gunung es dari komunikasi yang sudah mencair jauh sebelumnya, dan digital menunjukkan adanya interaksi yang tidak instan. Ada pola komunikasi yang terbangun di luar sorot lampu kamera, yang secara empiris pola ini sangat identik meski dalam dunia figur publik setiap gerak-gerik adalah spekulasi yang bisa saja bermata dua. Tidak berhenti di situ, fenomena ini menarik perhatian dari sisi logika. Bagaimana probabilitas keberhasilan hubungan ini jika dilihat dari selarasnya energi?
Analisis spiritual melihat adanya tarikan energi yang kuat, namun dalam hukum probabilitas, sebuah prediksi hanyalah 1 dari 1000 kemungkinan. Kepastian tetap menjadi hak prerogatif takdir. Dan kini semua bukti telah tersaji di meja analisis. Jika ini adalah sebuah awal, maka kita sedang melihat sejarah yang sedang ditulis. Namun jika bukan, maka ini adalah fenomena viral yang paling berhasil dalam menarik empati publik. Pertanyaannya, bagaimana hukum agama membatasi semua tanda-tanda ini? Memilih, utamakan namanya istikharah. Istikharah itu artinya apa sih? Minta petunjuk kepada Allah agar dipilihkan. Apakah ada 2 muqaddimah? Yang pertama adalah apakah orang itu layak? Layak maksudnya secara zahir ya. Layak atau tidak untuk kita. Kalau tidak layak, ya jangan beristikharah. Kalau tidak sesuai secara zahir, ini masalah macam-macam kafa'ah segala macam. Yang kedua adalah namanya istikharah. Jangan sampai didahului oleh rasa senang berlebihan, mencintai bahasa kita ada. Akan tapi kalau namanya kagum dengan sifat bisa saja, perilaku oke. Sebab kalau sudah didahului oleh rasa cinta, maka istikharah kayak apapun juga mengarah ke sana karena sudah dikuasai oleh apa yang ada di dalam hatinya. Tapi kalau ternyata dia baik, dia orang yang soleh, biarpun saya tidak senang, ibaratnya begitu, Anda tidak senang, tapi dia layak, dia baik, dan apalagi dalam hati Anda tidak berlebihan mencintainya atau juga tidak membencinya, wajar saja, normal. Baru setelah itu Anda melangkah kepada istikharah. Nah, di saat beristikharah itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Anda akan tidak harus melihat mimpi. Tapi langkah Anda di esok hari itu, Anda saja kalau harus menerima, kalau tidak. Bisa jadi kalau Allah tidak menghendaki Anda dengan dia, biarpun Anda ingin menerima aja saja sebab kegagalan Anda untuk menerimanya. Ataupun Anda ingin menolak, ternyata juga yang penting jalani saja begitu saja. Nah, kemudian apakah di saat seseorang menerima harus ada rasa cinta dan senang? Oh tidak. Cukup mungkin untuk dicintai, sudah cukup. Mungkin untuk kita menuangkan cinta kita kepadanya. Artinya kita mencintai layak, kayak tadi. Biarpun belum ada cinta. Jadi bisa jadi misalnya dia orang soleh baik. Mungkin kalau saya mencintainya. Tinggal nanti kita kosongkan hati dan pikiran kita dari selain dia. Tidak ada bayangan-bayangan khayalan ke sana. Maka mudah kita fokuskan, kita arahkan hati kita kepadanya. Kita renungi dia sebagai seorang suami, sebagai orang ini, Anda renungi. Dan akan tumbuh cinta itu. Bersama berjalannya waktu, ada pengabdian, ada anak, akan cinta. Bahkan dalam kaidah sederhana adalah bangunlah pernikahan, bangunlah cinta di atas pernikahan, bukan bangun pernikahan di atas cinta. Seperti itu. Hanya makanya dalam bahasa lain, jika dalam bercinta, berusahalah engkau memahami cara pasanganmu mencintaimu. Jangan paksa pasangan memahami cara mencintainya. Ini kan makna juga. Ini kisah panjang sebetulnya. Jadi seperti itu. Meski Buya Yahya tidak mengomentari KDM dan Rara secara langsung, namun seperti yang ditegaskan oleh beliau bahwa jodoh bukan sekedar soal statistik, kecocokan atau viralnya sebuah konten, tetapi jodoh adalah tentang ketetapan langit yang diturunkan melalui pintu restu dan akad yang sah. Kita boleh menjadi detektif atas perasaan orang lain, kita boleh menjadi saksi atas kedekatan mereka, namun pada akhirnya kita harus memberikan ruang bagi mereka untuk bernapas tanpa intimidasi kamera. Karena cinta yang sesungguhnya tak butuh divalidasi oleh jutaan like, melainkan oleh ketenangan hati di hadapan Sang Pencipta. Sebab pada akhirnya investigasi terbaik tentang jodoh bukanlah dengan mencari bukti kecocokan, melainkan dengan melihat sejauh mana ketulusan mampu bertahan dalam diam. Jika takdir mengizinkan, setiap tanda akan menjadi nyata. Dan jika tidak, biarlah keikhlasan menjadi penutup cerita yang paling terhormat.